Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara pengisian rapat ke-13 di e-raport versi 6.0.1 untuk guru dan wali kelas. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi e-raport ya Bapak Ibu, tinggal login. Nah, di sini saya login sebagai guru ya. Oke, setelah masuk ke halaman beranda, di sini kita dihadapkan dengan nama mata pelajaran ya, sesuai dengan yang kita ajarkan ya. Nah, di sini kebetulan akun saya sendiri ya. Di sini saya mengajar di dua kelas, yaitu farmasi dan keperawatan kelas 10 ya. Nah, di sini untuk beranda kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, untuk guru ya yang tidak merangkap sebagai wali kelas. Kemudian di referensi sini ada sub menu dari referensi, ada peserta didik ya. Nah, di bagian peserta didik ada sub menu lagi, yaitu peserta didik yang aktif. Oke, kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, terdiri dari semua peserta didik ya yang aktif. Oke, kemudian kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, pastikan Bapak Ibu jika kompetensi dasarnya itu tidak tersedia ya di sini. Nah, kalau punya saya ini kan sudah tersedia ya, jadi tidak perlu ditambah data ya. Kalau misalnya biasanya ada sebagian mapel itu tidak tersedia, jadi Bapak Ibu silahkan input secara manual ya. Caranya tambah data, kemudian kurang lebih sama ya dengan yang e-raport versi sebelumnya ya, yaitu versi 5. Nama rombelnya, kemudian mata pelajaran, aspek penilaiannya, misalnya pengetahuan atau keterampilan. Untuk SMKPK ya, di sini ada pusat keunggulan, disesuaikan. Kemudian kode kompetensi dasar 3.1 misalnya, sesuaikan. Kemudian deskripsinya, kompetensi dasarnya apa ya, bisa dilihat di RPP biasanya Bapak Ibu. Kemudian kita simpan. Nah, dia akan muncul di bagian kompetensi dasar ya. Nah, karena di sini saya sudah tersedia ya Bapak Ibu, jadi tinggal diaktifkan yang sesuai ya. Jadi di sini saya akan mengaktifkan mulai dari 3.1 ya. Kita cari dulu 3.1. Nah, di sini 3.1. Kalau 4.1 itu adalah keterampilan ya Bapak Ibu. Untuk pengetahuan biasanya di 3.1 awal. Nah, di sini ada 3.1 ya, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, di sini saya akan mengaktifkan, klik aksi, kemudian klik bagian aktifkan ya. Oke, nah di sini saya akan mengaktifkan 3.1 dengan 3.2 ya Bapak Ibu. Di sini menerapkan metode Petaminda. Nah, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan di semester pertama ya, atau semester ganjil. Nah, kira-kira KD apa saja yang sudah diajarkannya. Oke, jadi saya ambil contoh 2 saja ya tadi. Oke, kemudian di sini ada menu capaian pembelajaran ya. Nah, menu ini dikhususkan untuk kurikulum merdeka ya, sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jika K13 di sini tidak bisa digunakan ya. Nah, contohnya saya contohkan di sini, tambah
Nah, di sini kan tombol belajarnya tidak ada ya, karena kita belum saya khususnya di sekolah saya belum menerapkan kurikulum Merdeka. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini kita tambah data, kemudian pilih tingkat kelas, jenis rombel. Di sini saya memilih reguler karena masih ke-13 ya. Nah, di sini pilih ya. Yang pertama itu farmasi dulu. Kemudian mata pelajarannya kode nah di sini pengetahuan ya tadi. Karena 3.1. Kemudian nah di sini akan muncul yang sudah saya aktifkan tadi ya, 3.1 dan 3.2. Nah, ini tadi otomatis aktif ya, harusnya nanti saya nonaktifkan. Oke, di sini saya memilih 3.1 terlebih dahulu, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, kemudian di sini kita unduh template TP ya, tujuan pembelajaran. Oke, di sini langsung masuk ke file Excel-nya ya. Nah, di sini kita akan di sini Bapak Ibu silahkan siapkan RPP-nya ya. Nah, tuliskan, masukkan tujuan pembelajarannya di sini. Nah, di sini RPP-nya logika dan algoritma. Oke, Bapak Ibu, di sini kita cari tujuan pembelajaran ya di sini. Nah, di sini kita tinggal kopikan saja. Kemudian masukkan di file Excel tadi ya, di template Excel-nya. Kopikan saja, kita hapus nomornya, disesuaikan. Oke, kalau sudah silakan disimpan ya. Oke, kemudian kita close, kita masuk kembali ke aplikasi Rapot. Kemudian kita pilih file. Nah, kita cari di download ya, di menu download. Nah, jadi nanti pastikan kalau misalnya sudah pengisian yang sebenarnya itu silakan Bapak Ibu bikinkan folder yang berbeda ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah menemukan filenya ya dalam satu folder. Oke, di sini kita pilih foldernya, kemudian kita open, kita upload ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah masuk ya di tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan tambah lagi yang kedua ya. Nah, jadi sesuaikan sejauh mana berapa KD Bapak Ibu mengajarkan di semester ganjil ya misalnya. Oke, di bagian pengetahuan itu baru pengetahuan ya Bapak Ibu, belum keterampilan. Nah, di sini saya memilih 3.2 ya. Nah, jadi di sini saya 3.1 dan 3.2. Oke, kemudian kita unduh template. Kemudian kita cari RPP yang sesuai ya. RPP Petaminda KD 3.2 ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih tujuan pembelajarannya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah silakan kita simpan ya. Kemudian kita close lagi. Kita masuk kembali ke aplikasi Rapot ya. Kemudian pilih file. Nah, di sini di bagian template TP 332 ya Bapak Ibu. Jangan sampai salah. Open. Kita tunggu prosesnya. Oke, nah di sini 2 KD sudah masuk ya Bapak Ibu. Oke,
Selanjutnya, kalau sudah selesai di referensi ya Bapak Ibu, kita masuk ke nilai akademik. Kemudian di sini di nilai akademik ada 3 submenu, yaitu input nilai akhir, capaian kompetensi, dan sikap. Nah, di sini kita input nilai akhir ya. Jadi cara pengisiannya ini ya Bapak Ibu mengacu kepada PPA kurikulum 2013 terbaru ya Bapak Ibu. Nanti panduan pengisian dan format penilaian untuk PPA 2013-nya saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi agar Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari. Oke, di sini kita lanjut input nilai akhir ya. Kita pilih kelas. Kebetulan saya cuma mengajar di kelas 10 ya, reguler. Kemudian pilih jurusannya, mata pelajaran. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu kompetensi yang sudah dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, misalnya di sini saya akan mencontohkan mengisi nilai akhir ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai akhir ini bisa gabungan dari misalnya nilai harian ya, ulangan harian, nilai UTS, PAS, dan nilai-nilai rata. Jadi dirata-ratakan, kemungkinan seperti itu ya. Mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, baru di sini diinputkan nilai akhirnya. Misalnya di sini saya menginputkan 80 ya. Dan di sini kompetensi yang sudah dicapai misalnya dapat menjelaskan konsep logika. Oke. Kemudian di sini dapat menggunakan perintah berdasarkan fungsi, misalnya seperti itu ya. Untuk di KD 3.1 ya. Kemudian di KD 3.2 di sini dapat menjelaskan metode petaminda. Kemudian ini ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 kompetensi, bukan 3 ya. Di sini ada 1, 2, ada 5 ya. Tujuan kompetensi yang sudah dicapai. Nah, kemudian kompetensi yang perlu ditingkatkan itu kita centang ya. Yang tidak kita centang di kompetensi yang sudah dicapai, kita centang di kompetensi yang perlu ditingkatkan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita simpan ya. Oh, tidak kita simpan. Nah ya, kita simpan langsung. Nah, itu saya contohkan cuma 1 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke capaian kompetensi. Kita pilih tingkat kelas. Mata pelajaran. Nah, di sini akan muncul ya capaian kompetensinya ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya kompetensi yang sudah dicapai. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengedit ya, di sini kan terlalu panjang ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengedit. Misalnya di sini saya hilangkan di sini ya saya langsung ke poin-poinnya saja. Nah, jadi silahkan diedit ya Bapak Ibu sesuai keinginannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya seperti ini ya. Bisa diedit, kemudian kita simpan.
Oke, kemudian kita cek kembali ya. Nah, di sini ada perbedaannya, Bu. Bapak Ibu akan muncul reset capaian kompetensi. Nah, apabila kita reset, dia akan kembali seperti semula ya. Nah, tidak berubah seperti sebelum kita edit tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginputkan lagi satu orang ya. Satu siswa, jadi 2 siswa. Nah, untuk di siswa kedua saya akan kasih nilai 75 ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, dia cuma tuntas misalnya 3 KD ya. 3 KD di kompetensi yang sudah dicapai. Dia cuma mencapai 3 KD. Nah, sisanya itu perlu ditingkatkan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita simpan kembali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita kembali masuk ke capaian kompetensi. Oke, apakah masuk? Nah, di sini Bapak Ibu belum masuk ya Bapak Ibu. Nah, untuk agar kompetensi yang sudah dicapai sudah masuk, bisa masuk ya. Nah, di sini cuma nilainya saja yang masuk. Untuk capaian kompetensi belum ya. Nah, agar bisa masuk, di sini kita reset capaian kompetensi. Oke, kita ulangi lagi. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, pastikan Bapak Ibu jangan lupa menyimpan ya. Nyimpan perubahan yang sudah ada ya. Jika tidak disimpan, maka nanti tidak bisa dilihat atau tidak bisa muncul di cetak rapot ya, di menu wali kelas ya. Oke, untuk sikat mungkin di sini tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu, hampir sama dengan versi sebelumnya yaitu di 5.1.6 ya. Di sini kita pilih tingkat kelas, kemudian pembel belajar, nama peserta didik, kemudian tanggal pada saat dia melakukan sebuah sikap, entah itu sikap baik atau buruk ya Bapak Ibu. Kemudian di sini dipilih dimensinya misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh akhlak kepada pribadi atau kepada orang, kepada manusia, kepada alam. Misalnya kepada akhlak kepada alam ya. Kemudian pilih apakah baik atau buruk ya, positif atau negatif. Misalnya positif. Contohnya di sini membuang sampah ya, membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Apabila saya salah mohon dikoreksi. Kemudian kita simpan. Oh, di sini kita tentukan tanggalnya dulu ya. Kapan dia melakukan hal tersebut. Misalnya di sini saya contohkan saja. Nah, 8 November 2022. Oke, kemudian kita simpan. Oke, berhasil ya Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya yang sudah pernah menggunakan versi sebelumnya. Nah, jadi seperti itu, lumayan simpel ya Bapak Ibu. Nah, untuk tampilan di bagian rapot ya, kita harus masuk dulu ke akses pengguna yang berperan sebagai wali kelas ya. Nah, di sini saya contohkan di salah satu guru ya di sekolah saya. Nah, di sini dia sebagai wali kelas ya. Di sini kita pilih wali kelas saja langsung, karena untuk wali kelas pengisiannya sama ya untuk nilai. Nah, di sini kita pilih cetak raport.
Sini kita pilih raport akademik ya. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu capaian kompetensi yang sudah dicapai siswa tersebut ya, khususnya di mapel saya yang sudah diisi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah nanti semua sudah mengisi, dia akan muncul di capaian kompetensi di raport masing-masing siswa. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.